ini Tiana. Jadi di video part 1 tentang Ayla the Daughters of War, aku sudah ngomong apa premis dari film itu. Sekarang aku akan menceritakan gimana caranya premis itu membawa cerita film ini sampai ke akhir, atau gimana caranya cita-cita Sulaiman atau janji Sulaiman kepada Ayla itu bisa terpenuhi. Nah, jadi premisnya itu adalah Sulaiman berjanji kepada Ayla bahwa dia tuh akan balik lagi ke Korea untuk menjemput dia atau untuk menemui dia gitu. Itu merupakan satu cita-cita Sulaiman gitu ya, yang dia itu harus memenuhi itu. Nah, si cita-citanya dia ini menimbulkan konflik lain atau menimbulkan salah satu konflik yang ada di film ini, yaitu konflik tentang gimana caranya Sulaiman memilih atau menentukan pasangan hidupnya atau jodohnya. Nah, ada dua perempuan yang penting di sini menurutku, yaitu Nuran versus Naimet. Nah, siapakah mereka? Jadi Nuran ini adalah orang kota gitu ya. Dia tuh diadopsi atau ditinggal bersama pamannya karena dia itu yatim piatu. Ada salah satu percakapan tentang itu. Terus Naimet itu siapa? Naimet itu adalah seorang yang dipilih oleh orang tuanya Sulaiman untuk dinikahkan dengan Sulaiman. Dia ini adalah orang di kampung gitu, bukan tinggal di kota. Nah, terus hubungannya Sulaiman dengan mereka tuh kayak gimana? Jadi perbedaannya itu adalah gini. Nuran adalah orang kota, sedangkan Naimet adalah orang pedesaan. Nuran itu pacaran sama Sulaiman, sedangkan Naimet itu dijodohkan oleh orang tuanya. Mereka berdua ini selalu dikasih surat oleh Sulaiman dari Korea ketika dia masih berperang. Tapi bukan berarti Sulaiman ini selingkuh ya, enggak. Sulaiman enggak selingkuh karena Naimet sendiri tidak tahu kalau Sulaiman itu pacaran sama Nuran. Dan Sulaiman sama Naimet itu tidak pacaran, melainkan Naimet adalah jodoh yang disiapkan oleh orang tuanya Sulaiman. Karakter keduanya ini jelas beda banget guys. Jadi kalau Nuran itu ketika dikasih surat tuh kayak aduh gimana ya, aku khawatir gitu. Dia selalu cemas, selalu khawatir, selalu memikirkan hal-hal buruk gitu. Di situ tuh terbukti dengan surat Sulaiman yang kayak, kamu jangan memikirkan hal buruk gitu. Aku di sini baik-baik aja dan aku bisa pulang. Terus Nuran itu nggak sabaran. Dia tuh pengen Sulaiman segera pulang. Terus Nuran ini konfrontasi terhadap Ayla. Kok Sulaiman itu terus-terusan memilih Ayla dan bertahan di Korea hanya untuk Ayla, sedangkan aku di sini ditinggalin. Aku di sini udah bilang kayak gini, kayak gitu. Nuran tuh kayak gitu. Jadi dia berpikir negatif, terus konfrontasi terus habis itu cemas selalu, terus was-was, khawatir dan sebagainya. Berbeda dengan Naimet ketika dikirimin surat, sebenarnya yang dikirimin surat itu adalah orang tuanya Sulaiman, tapi dibacakan oleh Naimet karena Naimet sering main ke sana gitu, ke rumahnya Sulaiman, ke rumahnya orang tua Sulaiman. Nah, terus habis itu ketika dikasih surat, Naimet itu selalu kayak alhamdulillah, mendukung. Terus ketika dia cerita dia mempertahankan Ayla, dia bertahan di Korea untuk Ayla, dia tuh kayak dia juga menyayangi anak itu juga bagian dari hidupnya gitu. Jadi kayak Naimet tuh selalu mendukung, mengerti apa yang diinginkan oleh Sulaiman gitu. Nah, terus ada perbedaan yang lainnya lagi ketika Sulaiman ingin memperpanjang tinggalnya di Korea. Dia mengirimkan sebuah surat di radio. Nah, terus di radio itu dibacakan lah, terus terdengar oleh pamannya Nuran. Jadi pamannya Nuran marah gitu sama Nuran karena memang tidak direstui gitu mereka. Gak boleh antara Nuran dengan Sulaiman. Jadi Nuran pacaran sama Sulaiman ini gak boleh oleh pamannya Nuran gitu. Sedangkan pada saat itu di rumahnya Sulaiman itu Naimet juga mendengar percakapan radio itu gitu. Akhirnya Naimet jadi tahu, ternyata Sulaiman punya pacar di kota. Tapi dia itu dengan santai, tapi dia sedih sih, memang dia menangis sih. Tapi dia dengan dewasa banget ngomong bahwa ya Sulaiman bertingkah seperti anak kecil, but it's okay gitu, nggak apa-apa asal dia bahagia gitu. Jadi dia bersabar tentang itu. Tibalah Sulaiman pulang ke Turki dan dia bertemu dengan Jalal, teman tentaranya. Jalal ini sudah menikah dengan Ichlal ini teman Nuran gitu. Ternyata yang menikah itu bukan hanya Ichlal dan Jalal, tapi Nuran juga sudah menikah gitu. Akhirnya dia
konfirmasi sama Nuran bahwa emang bener ya kamu nikah gitu. Nah, akhirnya ya udah Nuran itu benar-benar menjelaskan, kamu kok lebih memilih Ayla daripada aku, kamu begini, kamu begitu. Jadi dia kayak semuanya tuh tentang negatif thinking gitu yang dibicarakan saat itu. Dan akhirnya mungkin Sulaiman kecewa dan habis itu dia memilih Naimet untuk dia nikahi. Nah, pada saat dia menikah dengan Naimet gak se happy itu gitu, gak se-clear itu, karena dia mungkin ngerasa kayak udah ini juga namanya dijodohin ya udah gitu. Dia pada awalnya tuh selalu mencari tahu tentang Ayla tuh sendirian sampai akhirnya pergi ke kedutaan ditemenin oleh Naimet. Dan tibalah saatnya ketika dia tuh diajak makan pagi oleh Naimet dan dia diajak bicara tentang Ayla. Nah, terus si Sulaiman ini terkejut banget, kok dia bisa tahu sih gitu. Padahal kan Naimet emang mendengarkan surat atau membaca surat itu tuh dari orang tua Sulaiman itu sendiri gitu ya. Dan akhirnya dari situlah Sulaiman tuh mulai kayak percaya, mulai mungkin terbuka, mulai mencari tentang Ayla tuh berdua. Dan Naimet ini aku tuh salutnya karena dia tuh selalu mendukung gitu dari sebelum menikah, pas menikah, sampai punya anak, sampai tua gitu, mendukung aja, selalu menenangkan, selalu percaya bahwa ya ini Ayla anakmu juga anakku gitu, suatu hari pasti bertemu. Nah, kisah rumah tangga mereka tidak diceritakan sedetail itu ya. Pada saat mereka menikah sampai mencari-cari Ayla berdua sampai situ. Tapi dari situ tuh tiba-tiba alur ke 50 tahun kemudian gitu, pada saat Turki gempa tahun 1999. Terus pada saat gempa itu dia udah tua kan, udah punya anaknya juga banyak. Nah, udah tua kayak gitu, gempa, orang-orang lagi di luar terus gak boleh masuk gedung. Nah, dia tuh Sulaiman ini masuk gedung ngebela-belain untuk mencari foto Ayla, apakah masih ada atau enggak, apakah masih aman atau enggak. Dan di sana Naimet juga masih sangat mendukung gitu. Nah, terus ada beberapa kejadian lain yang kayak di kantornya atau di rumahnya gitu. Bapak Sulaiman ini yang udah tua ini, dia tuh selalu melihat-lihat acara TV Korea, acara pertandingan pokoknya acara Korea tuh selalu dia liatin gitu, kayak orang Korea tuh diliatin gitu satu-satu, selalu kayak gitu. Nah, jadi tibalah di penghujung cerita guys. Jadi ketika Bapak Sulaiman ini sedang menonton acara atau TV-TV Korea gitu, tiba-tiba pingsan atau tertidur gitu. Terus halusinasi ada Ayla datang. Nah, terus dibangunkanlah oleh Naimet, oleh Ibu Naimet. Terus dia tuh mendapat telepon dari wartawan atau apa gitu. Dia tuh sedang menggarap sebuah film dokumenter dari Korea gitu, dan dia bekerjasama dengan Turki gitu. Jadi Korea sama Turki membuat kerjasama untuk membuat film dokumenter cerita tentang perang untuk memperingati 50 tahun persahabatan gitu antara negara Turki dan negara Korea. Dan disitulah terjadi interaksi lagi, dibantuin oleh wartawan Turki, oleh wartawan Korea, dibantu oleh mereka, dicarikanlah sekolah angkaranya udah tutup, tapi dicarikanlah alumni yang masih hidup, dan dari situlah terjadi pertemuan mereka. Dan dari situ pula awal kisah gimana film itu dibuat gitu ya guys. Nah, seperti yang aku bilang di part 1, film ini menceritakan tentang gimana film ini dibuat gitu. Jadi ini benar-benar seru banget, alurnya tuh bagus banget, terus setiap adegannya tuh padat isi gitu. Jadi ada kebudayaan yang hadir ditonjolkan di situ, ada kisah yang menarik atau ada hikmah yang menarik di balik itu. Jadi kalau buat aku, garis besar dari film ini adalah gimana atau seandainya bukan Naimet yang menjadi istri Sulaiman, mungkin dia tidak akan bertemu dengan Ayla lagi, mungkin dia tidak akan memenuhi janjinya itu, mungkin dia tidak percaya gitu untuk ya udahlah, mungkin anak itu juga udah lupa, ya udahlah kan juga udah tua gitu. Tapi nggak gitu, ketika dia sama Naimet yang selalu mendukung, Naimet yang selalu ada, yang selalu support dan selalu menenangkan gitu, pada akhirnya mereka bertemu. So everyone, itulah yang bisa aku ceritakan dalam video kali ini. Kalau kamu penasaran sama filmnya, tonton ya, cari dan tonton aja. Pokoknya seru banget, asik dan menyedihkan, juga menyentuh hati.
Makasih udah nonton sampai akhir review aku, itu review versi aku, gimana versi kamu mendapatkan hal apa aja dari film itu. Semoga kita bertemu lagi di video lain. Makasih udah nonton sampai akhir. Kalau kamu punya rekomendasi film yang bagus untuk aku review, silahkan di komen. Kalau kamu punya kritik dan saran juga silahkan di komen. Kalau kamu cocok sama video aku atau review aku, juga tonton channel aku dan tonton video aku yang lainnya. Thank you everyone, thank you Korea, thank you Turkey. See you, bye.